Selamat sore kepada Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Saya percaya bahwa sore hari ini kita akan diberkati oleh Tuhan semuanya. Amin. Mari kita bersama-sama memuliakan nama Tuhan. Dia layak kita sembah. Dia raja di atas segala raja. Mari kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji nama Tuhan. Kita akan memuji nama Tuhan dengan kesungguhan hati kita, dengan segenap hati kita. Haleluya Tuhan. Hosana, Hosana bagi Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan
yang baik Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kebesaran-Mu, untuk perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, anugerah-Mu yang Kau limpahkan kepada setiap kami Tuhan. Dan kami percaya setiap anak-anak-Mu yang sudah taat dan setia kepada Engkau, yang hadir di tempat ini, kami pulang membawa sukacita, kabar kebenaran yang daripada Tuhan. Kami menyerahkan hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan pakai, Tuhan urapi, supaya boleh menjadi berkat buat setiap jemaat-Mu di GBI Logomulyo ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan serangkaian acara dari awal sampai akhir ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan yang pegang kendali, Tuhan yang punya otoritas penuh di atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Kami persilakan untuk duduk kembali, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Saat ini kita akan disambut oleh Bapak Gembala Sidang kepada Bapak Pendeta Joshua Nugroho, kami persilakan. Shalom. Mari sejenak kita tunduk kepala. Tuhan kita adalah Allah yang besar, Raja yang besar yang mengatasi segala Allah, yang menciptakan langit, bumi, laut dengan segala isinya, dan kasih setianya untuk selama-lamanya. Pertolongannya kepada kita melebihi dari segala yang kita pikirkan dan doakan. Kiranya rahmat, anugerah dan berkat-Nya di dalam Yesus Kristus turun bagi jemaat dalam ibadah KKR pada sore hari ini. Amin. Selamat sore saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita mengucap syukur kalau pada sore hari ini Tuhan memberkati kita, Dia sudah melindungi, menaungi, bersama-sama memberkati kita dengan kesehatan, kekuatan yang prima, sehingga kita dapat mengikuti kebaktian kebayangan rohani pada malam hari, pada sore hari ini. Kami sambut saudara di dalam kasih-Nya, dan kami ingin menyambut saudara yang pertama kali hadir di gereja ini, yaitu Ibu Francisca. Tolong angkat tangan Ibu. Oh ya, selamat datang Bu, terima kasih atas kehadirannya. Tuhan memberkati. Kami tetap mengundang Ibu untuk bersama-sama kami dalam mengikuti Kristus, bangun iman dan kasih bersama-sama di dalam Dia. Kita mengucap syukur pada kebaktian kebayangan rohani pada sore hari ini. Kita akan dilayani Pendeta Dr. Petrus Tiadharma yang akan menyampaikan firman Tuhan dan menjadi berkat bagi kita semuanya. Kami mohon kita persiapkan hati, telinga kita semuanya untuk menerima berkat yang besar dari Tuhan melalui hamba-Nya, dan kita naikkan pujian, syukur, penyembahan kita kepada Tuhan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Dan Tuhan memberkati saudara-saudara semuanya. Amin. Ada sukacita? Amin, kita akan bersukacita. Kita percaya ketika apapun yang kita pujikan, kita berglori bagi nama Tuhan dengan segenap hati kita dan jiwa kita. Ada kuasa di dalam pujian. Mari semuanya bertepuk tangan. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasa-Nya mengalir dengan dahsyat-Nya. Ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang mampu membongkar
Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang mampu membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian. Amin. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang mampu membungkam kekuatan lawan. Sekali lagi, ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang mampu membungkam kekuatan lawan, yang mampu membungkam kekuatan lawan, yang mampu membungkam kekuatan lawan. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita akan tetap bersuka cita. Mari kami undang kembali untuk bangkit berdiri. Kita mau bersyukur kepada Tuhan karena kasih-Nya yang begitu besar kepada kita. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, Ku naikkan syukurku. ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Haleluya. Kita tetap bersemangat memuji nama Tuhan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, Ku naikkan syukurku. ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Haleluya, puji nama Tuhan. Beri kemuliaan bagi namanya. Kita akan tetap berdiri, kita akan naikkan pujian, Ku Cinta Keluarga Tuhan. Haleluya. Ku cinta Keluarga Tuhan terjalin mesra sekali, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, ku cinta keluarga Tuhan. Amin. Terjalin
betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Semua saling mengasihi, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Amin. Silakan duduk kembali. Baik, saat ini kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima sabda firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Kami percaya bahwa firman yang disampaikan sore hari ini boleh memberkati kita semua, khususnya keluarga-keluarga yang cinta Tuhan. Amin. Mari kita naikkan pujian, ku siapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan, curahkan
katakan hatiku telah siap. Hatiku telah siap Tuhan untuk dengar firman-Mu. Lagu ini adalah pengakuan kami ya Tuhan, bahwa sungguh kami rindu untuk memperoleh kebenaran firman, yaitu firman yang hidup, firman yang kekal, firman yang tidak berubah, akan mengubah kami menjadi pribadi dan keluarga yang menyenangkan hati-Mu. Kau kiranya menolong hamba-Mu dan kami semua, untuk kami boleh bukan hanya mendengar, tetapi kami mampu mengerti, bahkan kami mampu melakukan dan mengajarkannya oleh pertolongan Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya persilakan untuk duduk kembali. Selamat sore saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Tidak lupa saya juga mengucapkan selamat Hari Raya Pentakosta yang baru saja kita rayakan hari Minggu yang lalu. Biar kiranya setiap kita benar-benar dipimpin oleh Roh Kudus, dibawa dari kemuliaan kepada kemuliaan. Nah, puji Tuhan, bersama-sama kita akan segera mendengarkan firman Tuhan mengenai keluarga dengan tema membangun keluarga yang kuat di dalam Kristus. Itu berarti bahwa ada pergumulan. Pergumulan apa? Pergumulan banyaknya keluarga-keluarga yang tidak kuat, ya. Banyaknya keluarga-keluarga yang telah menjadi runtuh, yang telah bubar, ya. Tidak dapat berjalan lagi sebagaimana yang dimaksudkan oleh Tuhan. Keluarga yang tercerai-berai. Nah, bagaimana kita membangun keluarga yang kuat di dalam Kristus? Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ada pernyataan di situ di dalam Kristus. Oleh karena memang kalau kita melihat di ayat tema itu di Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 33 itu, baik hubungan antara suami istri maupun juga di ayat-ayat sesudahnya hubungan antara orang tua dan anak itu harus didasarkan kepada Kristus, ya. Jadi misalnya saja, ya, hai istri tunduklah kepada suamimu, itu tidak titik di situ. Ya. Sebab kalau titik di situ siapa yang mau tunduk? Bahkan ada sekarang tuh hurufnya kecil-kecil, hai istri bacanya keliru, hai istri tanduklah suamimu, gitu ya. Itu tunduk jadi tanduk karena tidak jelas. Ya. Tunduklah kepada suamimu sebagaimana, gitu kan, jemaat tunduk kepada Kristus, kan begitu. Berikutnya ya begitu kalimatnya, hai suami kasihilah istrimu seperti. Jadi ada pola, ada patron, ya, ada standar yang telah ditetapkan oleh Allah dalam firman-Nya bagi keluarga-keluarga Kristen. Itulah sebabnya sekalipun ada begitu banyak konselor-konselor keluarga di luar sana, tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, keberadaan keluarga atas dasar di dalam Kristus itu pasti, kalau boleh saya katakan, memiliki keunggulan dibandingkan yang tidak di dalam Kristus. Ya, oleh karena Kristuslah yang telah mati untuk kita dan juga untuk keluarga kita. Nah, mari kita mulai dengan kalimat ini ya, dengan kata ini ya, yaitu kata sinergi. Jadi bagaimana bisa memiliki keluarga yang kuat? Mau tidak mau itu memang harus dalam bentuk sinergi. Nah, orang katakan sinergi itu seperti ya Pak, 10 tambah 10, bukan. Pak, 10 kali 10, bukan. 10 tambah 10 itu 20. 10 kali 10 itu 100. Sinergi itu 10 pangkat 10. Jadi 10 miliar gitu ya, gitu. Artinya apa? Ada kerjasama antara siapa? Antara Tuhan yang menciptakan lembaga keluarga itu dengan kita yang menjalani keluarga itu. Ya, beberapa waktu yang lalu ya gitu, ada orang yang berkata, ya Pak, jadi kalau berdoa lalu kita berkata, Tuhan buanglah dosaku gitu. Bukan, yang disuruh membuang tuh ya kamu. Buanglah amarah, buanglah hal-hal yang tidak benar, buanglah itu hal-hal yang tidak cocok dengan firman.
Yang disuruh buang itu kita, bukan Tuhan yang suruh buang. Ya, buanglah, itu kita yang harus melakukannya. Berarti apa? Ada pertolongan Tuhan. Apa pertolongan Tuhan? Menetapkan standar. Lalu ada pertolongan Tuhan membawa kita dan keluarga kita untuk sesuai dengan standar itu. Gitu. Nah kalau kita tidak mau ya tidak jadi. Ya. Nah bicara standar ini tidak mudah Bapak Ibu ya. Dulu bagi kita dan juga putra-putri kita yang duduk di bangku SMP itu pasti ingat yang namanya standar pengukuran. Ya. Hanya ingin tahu itu loh 1 detik itu apa, itu tidak gampang. Loh Pak 1 detik itu tek, 1 detik, oh enggak, tidak semudah itu. Ya. Panjang 1 meter, wah ya enggak semudah Pak, tinggal ngambil tali rafia 1 meter gitu ya, 3 ubin tambah 10 cm misalnya ya. Enggak semudah itu. Oh standar juga massa ya, berapa gram, berapa kilogram. Tidak semudah pergi aja ke Mbak Sari ya, di pasar lalu timbang 1 kilo gitu. Ganjele akeh kok ya kan. Jadi enggak tepat 1 kilo. Jadi standar itu tidak mudah. Tetapi Tuhan berkata karena Roh Kudus di dalam kita maka ya tentu kita dimampukan. Nah mari kita lihat ayat yang luar biasa ini yang menjadi doa daripada Daud dari 2 Samuel pasal 7 ayat 29 dulu ya, kita mulai dari situ. 2 Samuel 7 ayat 29. Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu ini. Ya. Berkati Tuhan keluarga hambamu ini supaya apa? Tetap ada di hadapanmu untuk selama-lamanya. Jadi berkat yang dimintakan kepada Tuhan termasuk kekuatan menjadi keluarga yang kuat dan berdampak itu tujuannya apa? Supaya tetap ada di hadapanmu untuk selama-lamanya. Sebab ya Tuhan Allah, engkau sendirilah yang berfirman. Nah itu berarti apa? Berkat itu berkaitan dengan firman. Kalau saudara mau diberkati, keluarga mau diberkati, itu tidak bisa jauh dari firman. Sebab kalau sudah jauh dari firman, lalu dari mana pedoman itu? Lalu dari mana saudara-saudara tuntunan itu? Tidak ada. Ya, jadi karena tuntunan untuk hidup kita itu ya firman itu. Engkau sendiri yang berfirman dan oleh karena berkatmu, keluarga hambamu ini diberkati. Bukan untuk waktu yang singkat, untuk selama-lamanya. Bapak Ibu ingin keluarga diberkati Tuhan? Diberkati untuk apa? Supaya tetap ada di hadapanmu. Berarti ada saja godaan, pencobaan yang membuat kita bisa tidak ada di hadapan Tuhan. Apa artinya tidak ada di hadapan Tuhan? Tidak mengutamakan Tuhan lagi. Ya, tidak menomorsatukan Tuhan lagi. Tidak menempatkan Dia yang terutama. Ada hal yang lain-lain lalu ya kalau ingat itu baru Tuhan. Ya. Kalau enggak. Nah, Daud berkata bukan begitu, tapi supaya tetap ada di hadapanmu, selalu mengutamakan Tuhan dan engkau sendiri yang berfirman, melekat erat dengan firman Tuhan. Oh sekarang firman Tuhan sudah sangat berlimpah ya kan. Anu Pak aku wis tuwa wis ra iso maca. Oh gampang sekarang itu ada audio Bible. Jadi anak-anak tolong maaf ya anak-anak yang punya orang tua yang lansia. Dulu itu orang tua yang membawa anak-anak ke sekolah minggu. Betul enggak? Orang tua nganter keringetan nganter anaknya ke sekolah minggu. Nah sekarang ya orang anak-anak yang nganter orang tuanya yang bacakan firman. Ya jangan dibentak-bentak. Mbok wis maca firman urung? Aku wis ra iso maca le. Ya wis ra usah maca, ndak usah. Bukan begitu ya, kita yang membacakan. Nah, sekarang saya bacakan ya, Bu. Saya akan bacakan firman ini atau putarkan. Sekarang banyak di internet audio Bible itu. Nah, denger ini firman. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, sekarang untuk bisa menjadi keluarga yang kuat ada banyak faktor ya, tapi singkat saja saya sampaikan 6 faktor penting yang mudah diingat dari kata atau dari kepanjangan dari huruf-huruf ini ya, family. Kita ngomong sama-sama, family. Ya, keluarga ya, mulai dari F, A, M, I, L dan Y. Sebab jujur ya, saya ini ya cukup lama yang berkati pernikahan-pernikahan. Saya tanya calon mempelai, selalu saya tanya,
Kamu mau jadi suami? Ya. Sudah tahu enggak singkatan suami itu apa? Apa Pak? Semua uang adalah milik istri. Tahu enggak? Loh iya toh Pak, saya tas ngerti aku Pak. Loh coba. Suami semua uang adalah milik istri. Ibu-ibu setuju? Setuju. Uang kecil. Nah lalu yang calon mempelai perempuan saya tanya, istri, kamu sudah tahu enggak mau jadi istri? Tahu enggak singkatan istri? Dicatat ya, ini istri ya. Ingatkan suami untuk rajin ibadah. Itu tugasnya mengingatkan suami untuk rajin ibadah ya. Nah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, family apa itu? Yang pertama itu adalah faith. Iman. Karena apa? Ini penting sekali. Sebab Yesus Kristus sendiri dalam pengajarnya dia berkata, ini Yesus loh ya. Itu Yesus itu pernah ragu loh. Ragu apa? Apakah nanti waktu aku datang, aku masih jumpa iman? Loh berarti kan dia sendiri meragukan masih ada iman enggak ini di anak-anakku, ini di keluarga anak-anakku ini. Ya. Iman Ibrani 11 ayat 6, ini nanti cukup banyak ayat tapi saya sampaikan saja ya sebab waktu. Ibrani 11 ayat 6 berkata, barang siapa yang datang kepada Tuhan harus percaya bahwa Allah itu ada. Datang kepada Allah, percaya Allah ada dan Allah memberi upah kepada mereka yang sungguh-sungguh mencari Dia. Loh jelas loh. Percaya Allah ada. Nah tapi anehnya tindakannya itu tidak menunjukkan imannya itu. Percaya Allah ada, percaya. Ya, itu saya tanya anak-anak saya waktu mereka masih kecil. Kamu percaya Tuhan ada? Oh percaya. Berarti apa? Kalau kamu nyontek gimana? Ya seharusnya tidak nyontek karena Tuhan ada. Nah tapi kan gurunya enggak lihat. Loh guru enggak lihat kan Tuhan lihat. Iya kan? Nah itu katanya percaya Allah ada tapi kejahatan ya tetap dilakukan. Ketidakjujuran tetap dilakukan. Ya sekarang Bapak Ibu ini sekarang ini zamannya gampang-gampang reuni. Ya toh? Reuni itu loh. Bapak menghadiri reuni, katanya istrinya enggak boleh ikut, soalnya enggak kenal dengan teman-teman suaminya, mestinya ikut justru dikenalkan, ya kan? Nah, ketemu dengan teman-teman lama SD, SMP, loh, dhisik kowe isih imut, saiki kok isih imut? Wong reuni malah dadi gak karu-karuan, coba Saudara. Loh kan Tuhan ada. Ya kita masih ingatlah lagu anak-anak ya, mata Tuhan melihat apa yang kita buat kan gitu. Ya. Nah iman ini juga sekarang itu sudah mulai luntur dengan adanya apa? Adanya pinjol, ya kan? Lek dulu ya kan, lek butuh duit Tuhan berkati Tuhan suamiku kerja berkati ya Tuhan supaya kalau dia jalan kaki dari kantor mungkin kemana kepalanya menunduk nemu duit ngono Tuhan. Nah gitu ya. Gitu. Nemu duitnya sopo. Nah tapi sekarang butuh duit gampang pinjol ya kan, pinjol terus kebiasaan pinjol suwe-suwe benjol ya gitu. Nah buat apa doa sekarang apalagi sekarang ya iman bagaimana ini sampai kepada hamba Tuhan loh, hamba Tuhan mau khotbah kayak dulu kita mau khotbah seperti ini. Oh itu persiapannya itu sebulan begitu dan dikasih itu ya. Wah itu saya dikit-dikit berdoa lagi minta Tuhan tuntun terus gitu ya. Sekarang enggak. Wah saya mau khotbah tentang keluarga. Apakah poin-poinnya kirim ke chat GPT ya kan. Surat itu langsung keluar poin 1, poin 2, poin 3 ya kan. Terus gak kita dulu. Gitu. Sekarang Tuhannya itu adalah chat GPT itu ya kan. Jadi sidik-sidik tanya kalau dulu kan Mbak Google. Hakim Bayi wis tuwa Mbak Google dan jadi GPT sekarang. Jadi Tuhannya itu digantikan gitu loh. Nah itu tentu saudara-saudara Roh Kudus yang menginspirasi firman itu dia bilang loh kamu itu gimana? Loh boleh ya kan lihat itu semua sebagai pembanding. Jadi kita minta tuntunan Tuhan ya. Percaya kepada Tuhan kan begitu. Nah iman itu juga itu harus dipertumbuhkan sebagaimana tanaman. Satu kali saya dimintai tolong oleh istri saya itu. Katanya Mbak Deni tadi ada bahasa, ya kan? Bahasa kasih, bahasa pelayanan. Jadi saya bantu istri saya nyiram tanaman. Tak bantu nyiram tanaman. Waduh, dengaren bojoku, kadek dengaren barang ki lho opo ya gitu.
Dengaren itu berarti kok ya tergerak apa gitu ya, gitu. Jadi lalu saya siram. Nah, saya ini orang Madura, Bapak Ibu ya. Orang Madura itu kerjanya giat, semprotannya ya kenceng. Bukan jadi begitu ngambil selang, tongot gitu ya. Nah, selesai saya bangga seorang suami yang sudah mengerti bahasa kasih dari istrinya dan sudah melakukannya. Saya bangga ya. Saya bilang pada istri saya, sudah dilihat. Begitu lihat tanaman-tanaman yang sudah saya semprot itu lemes dia. Loh, kok enggak terima kasih? Terima kasih piye ajur kabeh. Lawang tanaman cili-cili tak semproti. Doyong-doyong, tengkurap malah. Coba. Jadi mas pernah sekali istriku itu suka pakai daster, ya kan? Udah, jadi saya itu kekeranggan, ya kan? Namanya suami mengasihi istri kan ada tadi bahasa hadiah, ya kan? Wis tak tukok ke daster, wong daster iki suwek-suwek, ngono dingge, we gitu ya. Katanya itu paling enak malah katanya. Gitu ya. Jadi saya belikan daster 2, ya kan? Lah saya ini kan ya ndak ngerti apa namanya itu. Ya pokoknya daster batik tak belikan 2. Begitu dilihat, loh, kowe tuku nang ndi? Regone piro? Lah ngono barang ya adik regone barang. Dinyang apa ora? Waduh pusing. Jadi setelah itu sudah saya tidak pernah belikan, tak kei wungkule wae, tak kei mentahane wae tuku dhewe. Lah anu kok nek kliru terus. Siji kesesaan, siji keombonen. Loh. Ndak pernah ngukur saya, tubuh istri saya ndak pernah ngukur. Nyentuh tapi ndak ngukur. Nah iman itu ya seperti tanaman tadi itu kudu dipelihara. Dipelihara dengan apa? Itu dengan firman, doa, dan proses kehidupan. Jangan lupa. Saya masih terberkati ya oleh kalimat di TikTok atau di IG, di Instagram. Ya. Bagaimana pendapat Bapak tentang Tuhan? Oh Tuhan baik. Dia memberi apa yang saya minta. Saya minta kesabaran. Dikasih orang yang jengkel. Baik Tuhan. Supaya saya sabar. Jadi proses kehidupan itu pasti Tuhan izinkan ada dalam hidup kita untuk apa? Ya untuk ini, iman kita itu bertumbuh. Iman itu bertumbuh, percaya kuasa Tuhan, El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Berarti kalau masalahnya besar, pertolongan Tuhan pasti besar. Amin. Kalau masalahnya itu kecil ya kita alami kuasa Tuhan juga kecil. Nah itulah sebabnya ketika kita minta, kita beriman, Tuhan berilah aku pelangi. Pelangi yang indah, warna-warni. Tuhan katakan oke, aku mengasihi kamu, tak kasih awan mendung. Loh, lah kok mendung Tuhan? Loh belum. Pelangi itu terjadi setelah hujan. Hujan terjadi setelah mendung. Jadi kalau ada mendung, katakan begini, terima kasih Tuhan. Sesaat lagi akan ada hujan dan pelangi. Jadi jangan kok mendung lah, katanya minta pelangi. Lah iya minta pelangi Tuhan, langsung saja pelangi. Oh enggak bisa, itu ada prosesnya. Dan Tuhan sangat tanda petik menaati proses yang telah Ia tetapkan sendiri ya dalam alam ini. Ya, jadi melalui firman, doa dan proses kehidupan iman itu lalu bertumbuh sehingga kemudian orang-orang di sebelah kita karena imannya itu kuat. Ketika kita mungkin mengantar anak, antar cucu, atau pas sharing dengan tetangga atau apa. Ketika mereka mengeluh tentang beratnya kehidupan ini, kita bisa berkata, ya memang berat. Orang Kristen bukan menegasikan ya kan, bukan meniadakan fakta, enggak. Kita tahu ada fakta, kita tahu ada raksasa, kita tahu ada tantangan. Tapi karena iman itu tadi, lalu kita bisa berkata, tapi aku bersyukur, keluarga kami bersyukur. Kami punya Tuhan yang selalu menguatkan kami. Nah tetangga tahu, lihat itu. Tapi kalau tetangga share dengan kita, wah abot, abot. Aku putus asa, oh kowe aku yo. Waduh, repot ini. Terus apa bedanya? Apa bedanya? Lah rencanamu apa? Lah sembuh, aku njaluk bojoku tak kon mulih ke omahku dhewe. Pulangkan saja ke rumah orang tuaku. Ngono ya, ya wis aku tak melu-melu. Loh kok malah melu-melu? Nah itu karena imannya tidak kuat itu tadi. Nah kemudian yang kedua adalah A. Ya, A itu acceptance, ya acceptance, penerimaan. Nah dalam keluarga yang kuat itu keluarga yang apa? Keluarga yang bersedia menerima. Saya ini orang Tionghoa, istri saya itu orang Jawa. Coba, ya Tionghoa Madura ketemu Jawa, sudah ya.
Yang satunya itu keras, cepet. Lah yang satunya itu alon. Cocok enggak? Cocok mau anak telu. Jadi bagaimana nih orang Tionghoa Madura yang kasar ketemu dengan orang Jawa? Cocok banget. Saya ngegas, istri saya ngerem. Mau ndak naik mobil dua-duanya gas? Ayo. Mau? Ya kan turun dari Gombel dua-duanya gas. Ya bablas. Ya. Enggak Pak, kalau gitu dua-duanya rem. Ya enggak bisa naik Gombel ya dua-duanya rem. Gimana? Satu gas, satu rem. Kapan gas itu dimainkan, kapan rem dimainkan, itu aja sebenarnya. Nah, istri saya itu punya temperamen berbeda dengan saya ya. Temperamen istri saya itu apa? Melankolis. Melankolis itu kalau perempuan melankolis itu mesti sing jenenge sepatu iki ditoto kiwa tengen kudu jejeran. Ya, buku itu mesti seperti ini di mimbar ini ada buku tertata. Jadi satu kali saya pulang kerja, saya masuk ruang kerja, pulang dari kantor, ruang kerja saya, loh meja saya bersih. Ya padahal tadi malam tuh buku tuh tumpukan enggak karu-karuan gitu ya. Gitu. Loh, lah kok resik? Aku istri yang baik. Loh, dia pakai buku nih, tak balik ke rae. Loh, rak buku itu sudah ada klasifikasi bukunya. Mbok taruh di pokoke tak lebokno. Ya toh? Baik, istri saya baik. Karena menolong saya perlu waktu 1 jam untuk ngambil lagi ya kan. Saya bilang, wis ruanganku ben aku dewi sing tak urus. Ruang tamu ae sing mbok urusi ya kan. Supaya kalau ada tamu. Sebab melankolis itu susah. Nah ini posisi tab kayak gini enggak mau dia, mesti tegak. Sekian judutnya sekian derajat gitu barang, ya kan? Gitu. Nah, tapi ya saya bersyukur gitu ya. Jadi karena memang temperamen bisa berbeda tapi bisa menerima. Nah, dalam keluarga kita terima suami, istri, orang tua, anak. Nah, ini ada pemusik. Mas, coba ya. Ada gitarnya enggak atau keyboard siapa? Bisa? Coba keyboard F, coba tak tes. Soalnya tadi nyanyinya itu enak, nyanyinya enak ya, musiknya enak ya. F ya Mas. Ku menang tapi ojo digenti-genti nadane Mas. F terus ya Mas. Seberapa? Ku menang gitu ya. Ku menang. Saya pakai do aja ya. 2, 3. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang. Enak enggak? Wah, pindah-pindah, usah pindah. Enak enggak? Enggak enak. Masa do ada enak. Yang enak itu apa? Mi fa mi re di re. Makan dalam not itu ada do yang dicoret. Namanya di. Ya betul enggak? Mi fa mi re di re. Jadi kalau ada anggota keluarga rada ana coretane sithik. Rak popo. Kuwi sing marak ya enak. Makanya ada lagu ojo dibanding-bandingke. Itu ini ada 2 pasang suami istri membandingkan gitu loh. Mas, kowe gak kaya deknen, ngopo? Dia itu begitu istrinya ngomong itu langsung lari, langsung jalan, langsung gerak. Oh, berarti suaminya bilang model jaran, ya kan? Jaran duk melayu. Lah iya, kowe model keledai. Wah, mulai keledai. Loh, keledai itu ditunggangi Yesus loh, ya kan gitu. Jadi kalau kuda itu dipukul belakang sedikit itu jalan, lah suaminya kalau keledai tarik dari depan, jadi lebih bagus mana? Lah ya dua-duanya bagus. Lah kalau ndak mau suami keledai sing mele dhisik sapa? Nah kan gitu. Jadi kalau saya tahu ini keledai, kita tinggal tahu keledai itu maju kalau apa. Oh yang sana milihnya kuda, ya sudah ada caranya sendiri. Jadi tiap-tiap orang itu penerimaan itu artinya apa? Pertama apa adanya, diterima. Nah ada kekurangan tentu, nah kita lengkapi karena nobody's perfect, nggak ada yang sempurna. Ya itu lagu anak muda saja, sempurna gitu ya. Nggak ada yang sempurna. Coba ibu-ibu setuju bapak tidak sempurna? Suami-suami? Ya. Suami-suami setuju istri tidak sempurna?
Iya, hanya Tuhan yang sempurna. Kita menuju kepada kesempurnaan, mari kita tolong, mari kita bantu, mari kita lengkapi. Ya. Nah, itu Roma 15 ayat 7 itu begitu. Jadi yang kuat itu mesti menolong yang lemah. Ya, melengkapi. Nah, dalam penerimaan ini menerima apa? Nah, ya karena itu anggota keluarga kita nanti itu berdampak kepada penerimaan kepada orang lain di luar keluarga. Oh, sampai kepada keluarga Allah. Tadi kita sudah menyanyi, ku cinta keluarga Tuhan. Nah, sekarang saya mau tanya pada Bapak Ibu. Mengampuni, ya, penerimaan itu di dalamnya ada pengampunan. Mana lebih mudah, mengampuni sesama orang Kristen atau mengampuni orang non-Kristen? Mana lebih gampang? Mana lebih gampang? Kudune. Mestinya lebih gampang ngampuni orang Kristen. Mestinya. Tapi coba kalimat yang kita dengar. Wong sak gereja kok nyakiti. Ya. Lek tanggaku ngono rak apa tak ampuni. Lah iki majelis sisan disisan-sisanke. Ada lagi aku kecewa mbek pendetone. Saudara tahu? Pendeta itu juga sering kecewa sama jemaat loh. Loh, kita kan manusia. Enggak cuma jemaat yang kecewa sama pendeta. Pendetanya kecewa sama jemaat. Lo ngerti kebaktian di jam itu kok tekoni itu seperapat. Ya, itu enggak di sini loh, di sono. Menerima apa adanya itu, ya. Kepribadian beda. Enggak apa-apa. Saling melengkapi. Nah, jadi kalau kita itu berjalan, ketika kita jalan kita keserandung kaki kita sendiri, kita kan bisa ngampuni. Nah, lek dijegal wong tuh lagi kita jengkel, ya kan? Nah, artinya kalau sesama orang percaya, mungkin perkataannya, mungkin perbuatannya nyakiti kita. Karena kita anggota tubuh Kristus, ya mestinya lebih gampang. Ayo pernah ndak ini ibu-ibu, ketika mau nyiram itu sudah adang, ya kan, adang air, lalu sudah itu mau dibawa kemana begitu ya. Lalu sedikit gitu, serempet itu, lalu tangannya itu meleset, lalu tumpah ke kaki, pernah ndak? Ya, waduh, ketumpahan air panas dikit gitu kan. Lalu kaki ibu marah-marah. Ngan, tangan. Kowe iki nyekel panci air anggenah. Lona banyune tumplek, ya aku iki panasen. Ya sorry. Jengkel aku tak metu ae. Lalu kaki ibu pergi ceplok. Lalu keluyuran. Ndi ada tubuh yang perlu kaki? Enggak ada. Lalu nempel ke tubuh orang lain. Ceklek ngono. Sikile malah telu. Itu kan enggak ada. Ya kan? Tapi aneh, gereja Tuhan itu begitu. Ya. Ini tubuh Kristus, GB itu logo mulia itu tubuh Kristus. Ya begitu disakiti, cekuk. Tuh, aku nang gereja kuno. Sana itu kakinya sudah 2, mbok ketambahan siji dadi 3. Malah aneh. Ya, kan? Ya sudah ampuni, lalu tangan bilang, wes gini aja nanti tak ambilkan obat. Ya toh. Moh, Rak Sudi, kowe sing marahi aku melepuh. Aku tak njaluk tolong karo irung we. Maka hidung yang meluncur ngambil obat. Pernah begitu? Ya enggak. Tangan yang tadi nyakiti, tangan yang mengobati. Betul enggak? Ayo ngomong sama-sama. Sama-sama. Tangan yang menyakiti, tangan yang mengobati. Pendeta sing nyakiti, pendeta sing ngobati. Gitu. Tuh. Mau minta tolong siapa? Mau minta tolong telinga meluncur, ya enggak bisa, hidung enggak bisa, ya tangan tadi itu. Nah, itu penerimaan namanya. Dan mestinya itu mudah ya. Mengampuni, dan mengampuni itu sebenarnya sensasi. Saya datang ke Semarang belum lama ya. Saya pelayanan di Semarang tahun 93 ya, 30 tahun lalu, belum lama. 30 tahun lalu ke Semarang, saya dikasih tahu, Pak Petrus lek mau makan gudeg di warung A, itu loh, warung A. Oh ya, jadi saya setiap kali makan gudeg di warung A. Sampai satu kali ada orang memberitahu, Pak Petrus lek makan gudeg mana? Itu warung A. Loh, warung B lebih enak. Oh iya, jadi saya ke warung B. Begitu saya warung B ternyata memang lebih enak. Nah pertanyaannya, apakah saya masih pergi ke warung A? Enggak, berhenti sudah, stop. Saya enggak ke warung A, saya ke warung B. Karena itu sensasinya lebih enak. Menerima berkat, senang? Senang, siapa enggak senang? Tapi kita akan terus senang menerima sampai kita tahu bahwa memberi itu lebih senang.
Begitu kita sudah tahu, ternyata memberi lebih senang gitu. Kita tidak akan terlalu senang menerima, kita akan lebih senang memberi. Membenci, wah itu semangat, suruh membenci itu semangat. Tidak cuma saya tak ajak tonggoku benci, tak ajak koncoku benci, ya kan. Wah, sampai kita tahu bahwa mengampuni itu lebih enak. Tidak ada sakit penyakit, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ya kan, mengampuni enak sekali. Nah ketika kita tahu mengampuni, kita tidak akan lagi bisa membenci. Itu sensasi. Nah tapi bagi yang tidak pernah, ya kan, apa enak yang ngampuni? Loh, enak iki pol-polan kok, ya kan, ampuni. Sebagaimana Bapak telah mengampuni kita. Nah apalagi kalau itu dalam keluarga sendiri, ya kan, suami salah, oke ya, jadi pengampunan. Nah tolong yang sudah diampuni tidak lalu makannya tiap hari tomat gitu ya, enggak ya. Oke, M, mature, kedewasaan ya, dewasa. Nah, jadi apa artinya dewasa? Dewasa itu orang yang ngerti waktu dan tempat yang tepat, cara yang tepat, itu namanya dewasa. Lalu suaminya baru pulang, capek kerja. Lah itu wis disodori SPP ini anak sekolah. Mas, iki lho anakmu bisa ning gawe anak tok. Lho tambahi ya kan, bisa ning gawe anak tok. Oh, sing gawe iki ya Gusti Allah. Sodori. Itu kan waktunya ndak tepat. Ada ayat yang mengatakan perkataan yang tepat pada waktunya seperti apel emas di pinggan perak gitu. Lelek keliru. Ya enggak kena. Nah mbok sudah kalau suami datang pijeti sih. Mas mau mandi air panas, tak gaweke, tak siramke. Tak gaweke, tak dusi, tak seko-seko ya. Gitu. Nah setelah selesai tadi dikasih singkong goreng ya kan. Nah kalau sudah, Mas aku bangga lu duwe bojo koyok kowe, tenan. Anak-anak kita itu ya pinter-pinter koyok aku Mas. Nah, terus lah itu masih kena SPP itu pasti sak dompetnya dikasih no. Sak dompetnya kasih no karena dompetnya isinya bondok. Ya, jadi hikmah itu tahu tempat, tahu cara, tahu waktu. Itu saja sebenarnya. Coba saudara yang bekerja di perusahaan kan gitu. Begitu bosnya datang mukanya senyum-senyum. Itu cepat kalau sudah punya ide maju. Oh. Orang bilang biasanya teman-teman kan gitu bilang, wah lagi cerah. Tapi lek bosnya datang mendung, wis ngato wae, ngato. Kan gitu, jangan sampai kita seperti ular cari gebuk kan gitu. Oh, suasana hatinya itu kan kelihatan. Sama, kita mesti membaca, mampu membaca, sensitif, ya peka membaca situasi. Itu namanya dewasa. Dan kalau salah ya orang ya boleh marah. Saya pernah marah, saya juga pernah dimarahi oleh istri saya karena keliru, ya tapi selesai. Dewasa itu artinya matahari sudah terbenam. Jadi jangan lagi mengingat-ingat masa yang lalu. Loh itu ada. Suaminya dulu tuh waktu mau menikah itu janji. Besok lek wis jeneng ngene lho Dik. Lek wis jodoh itu ndak kemana-mana. Mas setuju itu waktu pacaran. Ya kan setelah menikah. Mas mbok melaku lah iki lali janjine sik lali. Aku dulu kan janji kalau sudah jodoh ndak akan kemana-mana. Lagi kok malah ngejak melaku nanti. Ndak akan kemana-mana. Jadi ada seorang calon suami berjanji besok kalau kita menikah kamu sebulan sekali tak ajak makan di warung tertentu ya, warung kesukaan istrinya itu ya, kesukaan pacarnya. Gitu ya Mas, ya sebulan sekali pasti. Begitu menikah enggak pernah ke warung itu, enggak pernah. Wah ditagih. Wah dhisik loh. Itu sudah 10 tahun itu ya sik ditagih. Loh Mas, kapan Mas warung itu? Loh kowe kan pas tukokno mobil, Dik. Mobil beda. Mobil piro? Loh, mobil iki 200 juta. Lah makan di situ 20.000. Lah terus ya beda. Aneh ya? Itu aneh itu. Dikasih sing luwih apik iki sing cilik iki sik ditagih. Itu karena memang orientasinya itu selalu kalau perempuan itu masa lalu. Makanya dilengkapi dengan suami yang orientasinya masa depan. Gitu ya. Jadi itu saling melengkapi sebab kadang-kadang suami juga itu seringkali PHP. Betul enggak ibu-ibu?
Ya, PHP ya. Nah, pemberi harapan palsu ya, gitu. Tapi sebenarnya Tuhan pun itu PHP, pemberi harapan pasti. Tinggal P-nya saja. Jadi kita itu dewasa ngerti, oh ya sudah salah. Ya. Terhadap anak-anak sama. Ya. Apa sikap dewasa terhadap anak-anak? Bahwa anak-anak itu kalau di sekolah pasti satu saat iso ngeyel, itu dewasa. Banyak orang tua kaget, Pak dulu anak saya nurut, sekarang ngeyel. Loh yang salah ya ibu, bapak ibu salah. Loh kok salah? Satu, kenapa diberi makan sampai anaknya jadi gede? Ket bayi ojo keimangan, gak kira bantah. Ya. Kedua, sing kongkon nyekolahke sapa? Lah mbok sekolahke ya pinter ya. Mulai iso bantah. Ketiga, Bapak Ibu kan berdoa supaya anaknya itu semakin cerdas. Ya ini. Itu terus tanya. Oh, ada keponakan saya itu lo tanya sama mamanya. Mama, kenapa perut mama gendut? Oh, ini isinya adik. Loh, adik dibuat dari apa, Ma? Tepung. Jengkel, wong tuane iki jengkel, langsung aja jawab tepung. Lah, terus ponakan saya itu ke rumah saya. Om, dapurnya mana Om? Ayo dapur, saya ajak ke dapur. Om buat no adik Om. Loh, kok buat no adik piye? Lah katanya mama adik dibuat dari tepung. Lah ini ya, ini. Ada lagi anak sekarang tuh lihat TV sendiri, mungkin lihat sinetron lupa dimatikan oleh mamanya ya. Sinetron. Kamu maaf sekali lagi ya, kamu itu pelacur. Anak kan enggak ngerti. Tanya mamanya, "Ma, pelacur ya apa?" Oh, cewek nakal. Lah. Untung istrinya itu cerita sama suaminya, tadi itu anak kita itu tanya, pelacur itu apa? Tuh mbok jawab apa? Cewek nakal. Sesuk dhek nang sekolahan. Nang sekolahan ana koncone cewek njiwiti dekne. Terus dhek lapor mbek gurune. "Bu, ini pelacur." Loh, kok bisa? Lah katanya cewek nakal. Saya kandang dibalik anaknya. Ya pinginnya kita tuh singkat gitu loh, tapi itu kan terus jadi keliru. Ya kan? Nah penjelasannya bagaimana? Tanya kepada psikolog kita Bu Deni caranya menjelaskan. Sama di jemaat kami aja gitu. Pak, ya itu tadi tayangan-tayangan itu diperkosa itu apa? Dipaksa tidur. Nah satu kali anaknya itu besok itu mau ulang sekolah, lalu papanya bilang ayo tidur. Teriak mbek mamanya, "Ma, aku diperkosa papa." Lagi piye? Kok diperkosa papa? Katanya papa dipaksa tidur. Oh, nggak mudah. Itu mesti minta hikmat Roh Kudus ya. Untuk kita apa? Oh, anakku sedang bertumbuh. Sama mengajar misalnya anak-anak untuk memberi. Kalau kamu punya 4, kamu memberi berapa? 2 Pak. Oke. Kalau kamu punya 2, memberi 1. Lah kamu punya 1, ya enggak memberi. Oh keliru. Sini papamu ini sarjana matematika. Sini. 1 saya ambil pisau cetek. Nah, iso toh dadi separuh toh. Sembok kayak enggak, bisa kamu berikan enggak temanmu? Oh ya bisa. Lek kamu punya separuh, ya bisa Pak potong lagi Pak gitu ya. Potong. Itu berarti sebenarnya kita selalu bisa memberi. Itu saya ngajar anak-anak saya dulu waktu itu begitu. Jadi apa artinya ya? Membuat mereka menjadi orang yang mengasihi karena kedewasaan itu tadi ya. Jadi punya hikmat tahu memberi kepada siapa, kapan memberinya, besarnya seperti apa gitu. Nah, lalu kemudian I itu intimacy, keintiman. Maliaki 2 ayat 14 ya. Kedekatan hubungan harmonis. Tapi tolong keintiman ojo dipamer-pamerkan. Sekarang itu pamer sana, kemesraan ini sampai pendetone ya melu-melu. Pendetone mesra.
Justru kalau mau ya kan dimunculkan di media sosial lagi geger kuwi lho. Lagi geger kuwi di video puter. Itu bagus. Inilah keluarga kami gitu ya. Artinya gini loh, jangan sampai kita itu pamer sesuatu yang maksudnya supaya kita menginspirasi tapi malah keliru. Ya, apa betul kenyataannya seperti itu terus keluarga? Malah kemudian ada orang yang kecewa, oh tak pikir keluarga ini iso slow motion, tadi ora iso slow motion gandengan jalan. Enggak. Hati-hati ya. Hati-hati dengan saudara-saudara apa yang yang ditawarkan oleh dunia ini. Intim itu pertama itu tentu dengan Tuhan. Ketika suami intim dengan Tuhan, istri intim dengan Tuhan, maka ini seperti segitiga tadi, maka keduanya itu akan saling mendekat. Tapi kalau satu jauh dari Tuhan, walaupun satunya mendekat kepada Tuhan, ya tetap bisa jauh. Ya, kedekatan hubungan, mengerti tambah lama, tambah usia pernikahan itu tambah lagi, tambah ngerti, oh maunya begini. Suami mau pergi, tolong ibu-ibu kalau suami mau pergi, biasanya kalau suami pakai motor atau mobil, pin itu berarti kurang 5 menit. Pin kurang 2 menit. Lagi mbek nyonya malah dijaraki ben nak wis. Kan ngerti, oh kalau itu kurang 5 menit, kalau itu kurang 2 menit. Jangan malah dijarak gitu, ya kan. Berarti ngukur waktunya, oh saya kalau dandan tuh perlu waktu 1 jam, ya sudah diukur. Sama ya, suami juga ngerti kalau sudah istrinya goyang-goyang depan cermin, ngerti. Itu minta diajak jalan-jalan. Ya, jangannya main ludruk nang dinya, ya jangan. Itu minta diajak jalan-jalan. Itu kepekaan gitu, karena apa? Intim. Ya satu kali ada seorang yang telepon ke rumah saya. Yang nerima istri saya, Bu, bapak mana? Oh, sedang ada pelayanan. Saya ini dari Polda Jateng. Bapak telah menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan Sarah. Dan kami nanti akan ke sana untuk menciduk bapak gitu. Wah, istri saya ketakutan gitu. Jadi waktu saya pulang, kamu itu khotbah di mana? Ya sampai ada Sarah, tadi ada polisian dari Polda mau nangkep, nanti mau telepon lagi. Ya wis tak anteni. Loh, telepon ya. Halo, apa ini Pak Petrus? Iya, saya dari Polda Jateng. Begitu dia ngomong saya dari Polda Jateng, saya langsung balas, saya dari Mabes Polri. Loh, istri saya kaget. Ki sopo? Ki koncoku pendeta Surabaya. Ya. Lah kok ngerti? Ya karena sering. Lah istri saya enggak pernah. Iyalah. Jadi mau suaranya dimale-maleke, suaranya itu kan kodong-kodong digede gitu, tetap tahu. Gitu. Saya bilang kamu itu ngawur, untung istriku punya jantung, you know? Kamu punya jantung kan? Nah, itu Pak enggak punya jantung. Jadi hati-hati loh, itu ngeprank gitu loh, itu tuh bahaya ya. Lah istri tiba-tiba, aku lah dadi dudo. Oh, itu ada teman saya dadi dudo. Oh, Pak Petrus tak kasih tahu ya. Sekarang itu pendeta akhir zaman itu kalah karo jemaate. Jemaat ditinggal bojo, bisa dadi dudo terus. Pendeta mek 3 wulan. Bar ngono entuk gantine cepet. Nah, pendeta salah meneh. Kalau gak duwe bojo sambungan kangelan. Ya gitulah ya. Jadi intim tapi jangan dipamer-pamerkan. Ya enggak perlu. Ya. Dan itu hati ya. Dari selanjutnya itu adalah masalah bahasa, tadi sudah dijelaskan ya. Jadi intim itu ngerti bahasa kasih masing-masing. Beberapa menit lagi laughter, ini penting. Ya, humor. Ya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, Amsal 17:22. Dan ini saya dengan istri berdua ya, karena anak-anak sudah di luar kota, ada satu di luar negeri. Jadi berdua. Lah saya itu pengen punya cucu dari dulu itu belum punya. Terus gimana saya supaya enggak stres? Ya nyonyanya tak kudang. Tung tak ketung tak ketung gitu. Nah istriku nandak-nandak ngene ya kan. Tertawa ya. Nek wis tertawa kan lali duit blonjone guyu.
Itu humor. Nah, saya sering kali ya lihat humor, oh ini bagus ya, humor-humor yang sehat ya. Jadi, dan Tuhan pun itu humoris. Saya belajar melayani Tuhan itu, Tuhan humoris. Ada apa Tuhan tuh menciptakan kelinci yang pencolotan, untune loro no arep ngene kan lucu ya kan? Gitu ya. Jadi Tuhan itu humoris. Nah, tentu dengan menciptakan sukacita itu, maka ada kesehatan di situ. Ketemu papa saya juga sama, papa saya umur 92. Ya kalau saya tengok Surabaya itu begitu. Papa umur berapa? 92. Sudah pernah dipanggil Tuhan? Belum tuh? Loh, jangan-jangan Tuhan panggil papa ndak denger. Iki anak kurang ajar. Iki pikir iki anak kurang ajar. Ndak ya. Karena saya intim dengan papa, karena saya intim. Jadi enggak ada yang menyakitkan. Enggak. Oh ya gini aja. Berarti nanti kalau papa dipanggil Tuhan, papa jawab apa? Oh ya siap. Nah sekarang kalau belum dipanggil Tuhan berarti ada apa? Ya berarti tugasku belum selesai. Apa tugas papa? Mendoakan kamu. Waduh saya senang luar biasa ya. Jadi kalau kita belum dipanggil Tuhan itu ya memang tugasnya belum selesai. Nah itu tertawa. Kita tertawa bersama. Beda dengan menertawakan loh ya. Itu beda menertawakan. Saya melayani komsel. Lo komsel, saya biasanya kalau komsel itu ada anak-anak yang datang saya doakan. Nyo, kamu mau cita-cita apa? Jadi apa? Jadi dokter. Itu mamanya malah yang bully. Jadi dokter. Loh, iseng bully ki mamae dhewe, ki mamae dan. Lo anaknya mau jadi dokter kok malah dibully. Alah, jadi dokter. Jadi saya bilang, Ci sini Ci. Saya ajak omong ke sudut ruangan gitu ya. Ci anak jadi dokter tuh cita-cita mulia Ci. Daripada nanti dia Pak aku mau jadi pengemis saya mau ya. Yang mau jadi dokter kan harus didukung. Ya Pak tapi kami tidak mampu. Lo itu gampang tuh tinggal bilang aja. Puji Tuhan kamu jadi dokter berarti apa? Harus belajar keras. Nanti papa mama kerja keras ya. Tuhan buka jalan buat kamu. Udah gitu aja. Malah dia jadi dokter. Coba ya. Jangan menertawakan ya, tapi kita tertawa. Oh puji Tuhan ya sukacita. Nah yang terakhir ini yang agak sulit. Y-nya itu you. Kita menginginkan perubahan selalu orang lain yang harus berubah. Keluarga Kristen itu bukan saya menikah Pak supaya dia membahagiakan saya. Keliru prinsip pernikahan Kristen seperti itu. Tolong yang anak-anak muda ya. Kenapa kamu menikah dengan dia? Ya saya ingin supaya dia membahagiakan saya. Keliru. Yang betul apa? Saya menikah dengan dia karena saya tahu Tuhan akan pakai saya membahagiakan dia. Jadi mulai dari kita, kalau kita membahagiakan, itu kan nanti akan ada respon, feedback yang baik. Itu kalau Stephen Covey katakan itu proaktif. Mau dilayani, layani dulu. Mau dihormati, hormati dulu. Mau diberi, beri dulu. Mau disayang, sayang dulu. Mulai dari kita, ya. Perubahan dimulai dengan diri sendiri lebih dulu. Bersikap proaktif. Nah, oleh sebab itu mengakhiri renungan kita malam ini, ya. Kita kutip apa yang menjadi kalimat perkataan dari Yosua 24 ayat 15. Mari kita baca ayat ini bersama-sama sebagai tekad kita ya, kerinduan kita. Yosua pasal 24 ayat yang ke-15. 2, 3. Tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Sekali lagi 2, 3. Tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Nah, di mana suami ibu-ibu, di mana istri ibu, di mana anak sekarang, di mana orang tua? Mari kita mau supaya hari-hari ke depan semua keluarga kita itu setia, beribadah kepada Tuhan, kuat dalam iman tadi. Ya, mau ada penerimaan satu dengan yang lain, dewasa, intim, hubungan dekat. Hati-hati, jangan sampai orang tua terlalu sibuk sampai anak tidak punya waktu ya untuk bicara dengan orang tua. Sediakan waktu untuk anak-anak kita. Sebab kalau tidak, mereka akan share dengan orang lain yang kadang-kadang memberi nasihat yang menghancurkan. Ya, sediakan waktu untuk supaya ada keintiman. Ya.
Dan kemudian tertawa bersama sukacita dan perubahan-perubahan dimulai dari diri kita sendiri. Tuhan memberkati. Mari bersama-sama kita datang kepada Tuhan. Tuhan ada di tengah-tengah kita dan Ia ingin memulihkan keluarga-keluarga kita. Apabila ada yang datang berpasangan, saya mohon kesediaannya untuk duduk berpasangan dengan pasangan masing-masing. Kita akan menyatakan rededikasi, menyerahkan keluarga kita, pasangan kita, keluarga kita ke dalam tangan Tuhan. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Kaulah segalanya. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, saya senang dengan orang-orang yang melayani di rumah Tuhan. Di gereja banyak ibu-ibu, bapak-bapak suka melayani. Tetapi ketika saya cek, ada di antara mereka justru lari dari kenyataan di rumah. Istri yang tidak mau melayani suami, sehingga merasa lebih nyaman melayani di gereja. Suami yang tidak mau melayani istri dan keluarganya sehingga merasa lebih nyaman melayani di gereja. Jangan sampai pelayanan di gereja dijadikan sebagai escape, tempat pelarian dari apa yang seharusnya kita lakukan di rumah kita. Yusuf itu menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Yusuf itu menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitarnya, tapi Yusuf juga jadi berkat bagi keluarganya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Apabila ada di antara pasangan-pasangan pada malam ini ingin memperbaharui relasi hubungan, tolong bisa memegang tangan satu dengan yang lain pasangan masing-masing. Haleluya, haleluya, haleluya. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa katakan, aku mau Tuhan, kami mau Tuhan. Aku mau lebih mengasihi lagi suamiku, aku mau mengampuni dia. Dan suami-suami dapat berkata, aku mengampuni istriku. Dan aku ingin memperbaharui pelayananku, kasihku, cintaku padanya. Haleluya. Dan saudara-saudara yang telah melakukan ini, angkat tangan saudara. Bagi saudara yang datang tidak bersama pasangan, angkat juga tangan saudara. Dan berjanji di hadapan Tuhan untuk melakukan firman-Nya, melayani kekasih-kekasih kita sebagaimana melayani Tuhan. Barang siapa yang melayani, baik dengan perkataan atau perbuatan, firman Tuhan berkata, lakukanlah seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi
kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Sekarang mengenai pendidikan anak, mungkin ada di antara Bapak Ibu yang sedang menghadapi anak-anak yang begitu sulit. Angkat tangan saudara. Tidak ada satupun yang membuka mata untuk melihat siapa-siapa yang mengangkat tangan. Angkat tanganmu dan katakan, aku tidak mampu mendidik anakku. Aku tidak mampu ya Tuhan. Tolonglah Tuhan. Tolonglah Tuhan. Anakku, mungkin ada anak-anak yang nakal, yang susah diatur. Anak-anak yang beranjak remaja yang seringkali terjadi konflik. Dalam nama Yesus, angkat tangan Bapak Ibu. Saya akan berdoa untuk putra-putri Bapak Ibu. Kami datang kepadamu Bapa. Kami menyerahkan anak-anak daripada keluarga-keluarga yang sedang bertumbuh menjadi besar. Tuhan, mungkin mereka terpengaruh oleh lingkungan. Mereka terpengaruh oleh media sosial. Dan sekarang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berikan hikmat kepada orang tua yang hadir malam ini. Untuk dapat mendidik anak-anak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dengan cara Tuhan, bukan dengan emosi-emosi kami. Berikan kesabaran dan berikan kami hikmat. Kami tahu Tuhan bahwa anak-anak kami adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Yesus Kristus mati di kayu salib dan bangkit juga untuk anak-anak kami. Dan kami percaya anak-anak kami punya masa depan yang luar biasa. Sesuai dengan janji firman-Mu, anak cucu orang benar diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih, terima kasih. Dan sekarang setelah nanti kita naikkan pujian ini sekali lagi, bagi saudara-saudara yang memiliki kebutuhan-kebutuhan ekonomi, kebutuhan-kebutuhan menyangkut masalah keuangan, mari saya ajak kita, karena Tuhan ada di tengah-tengah kita, tidak berseru kepada orang lain, tidak mencari pertolongan dari manusia siapapun. Kita berseru kepada Allah Bapa kita, karena firman-Nya berkata, mintalah maka akan diberi kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuk pintu dan pintu akan dibukakan bagimu. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Angkat tangan saudara yang membutuhkan berkat-berkat pertolongan Tuhan secara materi. Kami datang kepadamu ya Bapa. Engkau yang memiliki segala langit, Engkau yang memiliki alam semesta, Engkau yang memiliki emas dan perak. Dan apabila ada anak-anak-Mu yang membutuhkan, janjinya adalah bahwa Allahku sanggup mencukupi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Yesus Kristus. Kami percaya Engkau sanggup Tuhan untuk memberi lebih daripada yang kami mintakan, lebih daripada yang kami doakan. Dan apabila ada yang mengalami beban-beban tanggung jawab yang berat, kami percaya akan terselesaikan karena Tuhan yang membuka jalan. Apabila ada sekarang yang mengenai masalah kesehatan, angkat tangan Bapak Ibu. Saya akan berdoa untuk kesehatan keluarga kita. Ya Tuhan, sekarang anak-anak-Mu mengangkat tangan kepada Engkau Jehovah Rafa, Tuhan yang menyembuhkan. Ada penyakit-penyakit yang mungkin sangat sulit Tuhan untuk disembuhkan. Tapi kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Dan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Bagian-bagian tubuh yang sakit, mungkin juga lewat obat, lewat Tuhan treatment, lewat apapun yang benar sesuai firman Tuhan, Engkau turut bekerja mendatangkan kesehatan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan saudara-saudara yang terakhir, apabila ada di antara saudara yang sungguh rindu melayani Tuhan, sesuai dengan talenta, sesuai dengan bakat, tapi mungkin hanya karena masalah waktu, meminta hikmat Tuhan, supaya Tuhan mengatur waktu demikian, sehingga saudara-saudara mampu dapat mengatur waktu untuk melayani dengan baik. Angkat tangan saudara. Kami datang kepadamu Bapa, Engkau telah mati dan bangkit bagi kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Engkau telah memberikan kepada kami karunia-karunia pelayanan. Dan kami tidak mau Tuhan menanam, kami tidak mau Tuhan untuk menguburkan Tuhan yang namanya talenta walaupun cuma satu. Tapi kami mau gunakan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Engkau menolong kami, memberi kami hikmat,
kami dapat mengatur waktu-waktu kami, sehingga kami memberikan pelayanan yang baik di gereja-Mu, di tempat ini. Terima kasih, terima kasih. Sekali lagi mari bersama kita bangkit berdiri, kita mengangkat tangan kita menaikkan pujian ini bersama keluargaku melayani Tuhan. Bersama keluargaku, haleluya, haleluya, oh haleluya, satu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya, bagi kami Engkau segalanya, oh, bagi kami Engkau segalanya. Beri kemuliaan bagi Allah kita, Allah yang dahsyat, Allah yang perkasa. Terima kasih. Kami percaya setiap keluarga yang hadir pada malam ini akan dipimpin oleh Tuhan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Keluarga-keluarga menjadi inspirasi bagi tetangga-tetangga sekitar, bahkan bagi anggota keluarga besar yang belum mengenal Engkau. Biarlah kami mencerminkan Kristus, memancarkan kemuliaan-Mu, dan biarlah segala puji, hormat, mulia kami kembalikan kepada Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya berkata amin. Silakan duduk kembali. Tuhan memberkati. Terima kasih kepada hambanya yang sudah menyampaikan firman Tuhan yang luar biasa hari ini. Semuanya diberkati. Amin, puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita berikan yang terbaik. Kepada yang bertugas, kami mohon untuk bisa mempersiapkan diri. Mari kita berikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan
kepada Diakon Aris untuk memimpin doa persembahan. Mari kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk segala rangkaian acara KKR pada malam hari ini yang sudah Tuhan sertai, Tuhan berkati, terlebih firman-Mu yang memberkati, mengajar dan menguatkan kami semuanya sehingga iman kami boleh terus bertumbuh di dalam Engkau. Dan saat ini kami mengembalikan persembahan, biarlah Tuhan sucikan, kuduskan persembahan ini supaya dapat dipakai untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Berkati setiap jemaat-Mu, setiap anak-Mu yang dengan tulus setia, sukacita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kasih karunia-Mu terus melimpah dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Sebelum doa penutup yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Joshua Nugroho, kita akan angkat satu pujian sebagai pujian penutup kita. Aku dan di rumahku. Kita akan bersama-sama datang kepada Tuhan dalam setiap ibadah, dalam setiap persekutuan-persekutuan kita bersama dengan keluarga kita. Saling melayani dan melayani-Mu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Ku alami setiap waktu, keluargaku adalah surgaku. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah Tuhan dan Raja-Ku di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Ku alami setiap waktu, keluargaku adalah surgaku. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Ku alami setiap waktu, keluargaku adalah surgaku. Keluargaku adalah surga. Keluargaku adalah surgaku. Keluargaku adalah surgaku. Kami serahkan kepada Bapak Pendeta. Bapa di surga, Bapa yang kekal, Bapa yang baik yang mengasihi kami di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami,
Sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan, pada malam hari ini di mana Engkau telah mencurahkan berkat-Mu di dalam kami mengadakan kebaktian kebangunan rohani. Di mana kami boleh naikkan pujian, syukur kami, penyembahan kami kepada Tuhan. Kami bersuka cita karena Engkau Allah yang baik, Bapa yang kekal, yang mengasihi kami. Kami mengucap syukur khususnya akan firman Tuhan yang sudah Tuhan taburkan bagi kami, sehingga mengajar kami, menuntun kami, memberi pengharapan dan kekuatan kami dalam hidup kami, berkeluarga, untuk dapat bersama-sama melayani Tuhan. Kami mengucap syukur untuk Pendeta Dr. Petrus Tiadharma yang sudah Tuhan pakai sebagai alat-Mu untuk memberkati kami. Berkati hamba-Mu ini Tuhan di dalam pelayanannya, dimanapun berada Tuhan mengurapi sehingga sungguh-sungguh menjadi berkat bagi setiap orang yang dilayaninya. Berkati keluarganya juga bersama-sama supaya menjadi berkat juga seperti kami diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kasih kemurahan-Mu senantiasa melimpah kepada kami. Berkati seluruh jemaat-Mu supaya mereka sungguh-sungguh dapat menerima firman Tuhan yang ditaburkan, dapat merenungkannya dan melakukannya, sehingga semakin diberkati Tuhan menjadi keluarga yang kuat, yang bersama-sama dapat melayani Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kalau sebentar lagi pun kami akan meninggalkan tempat ibadah ini, Tuhan memberkati kami, menuntun, membimbing langkah hidup kami, menjauhkan kami dari yang jahat, malapetaka, bencana, dan pencobaan. Namun kasih kemurahan Tuhan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, senantiasa bersama kami di dalam nama Yesus Tuhan kami. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setelah saudara dengan setia dan tulus tekun mengikuti ibadah kebangunan rohani pada malam hari ini, saat ini pulanglah dengan berkat Tuhan yang melimpah. Itu kasih dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang terus akan menuntun, membimbing langkah hidup saudara. Dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Soli Deo Gloria, haleluya, haleluya, amin, amin, amin. Tuhan, untuk kasih setia-Mu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Buat anugerah yang Kau beri sebaik ini, Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri sebab hari ini Tuhan
kepada jemaat, seluruh jemaat yang sudah bersalam-salaman dengan Bapak Pendeta di luar, langsung bisa menuju ke ramah tamah ada di samping kanan gereja. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini